Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tabina Naraswari dari kelas 924C dengan IPM 24411137. Saya berasal dari kelompok 6 yang akan membahas munakat. Yang pertama yaitu ada pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu dalil yang menerangkan tentang pernikahan yaitu Saking lakum minan nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran untuk berkaitan dengan pernikahan, yaitu satu, uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Yang kedua ada zawaja yang artinya pasangan. Yang ketiga ada misakan galiza yang berarti ikatan yang kokoh. Yang keempat ada mawadah warohmah yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Satu, satu agama atau satu keyakinan. Dua, menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Tiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Empat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum menikah bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu satu, jais atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Yang kedua, ada sunnah, yaitu hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat menikah, namun tidak khawatir berbuat zina. Dia disunahkan melakukan pernikahan. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, mahrum, yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Yang kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Tujuan menikah. Satu, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang meliputi cinta, mawaddah, warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Yang kedua, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga sakinah. Rukun nikah ada 4, yaitu satu, adanya calon suami dan calon istri. Dua, ada wali nikah, wali nasab, atau wali hakim. Tiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, adanya akad atau sihat atau ijab kabul. Wali nikah. Pertama ada wali nasab, wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan, yaitu satu, ayah kandung, dua, kakek ayah dari ayah, yang ketiga, saudara laki-laki sekandung, empat, saudara laki-laki seayah atau paman, yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan, yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau sepupuan. Wali hakim, seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Satu, wali nasab benar-benar tidak ada. Dua, wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. Tiga, wali nasab sedang berihram, haji, atau umroh. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi tidak semua wanita bisa dinikahi, berikut sebagai haram. Sebab haramnya wanita untuk dinikahi. Satu, keturunan. Dua, pernikahan. Tiga, persusuan. Empat, dikumpul. Sebab-sebab wanita haram dinikahi. Sebab keturunan. Satu, ibu dan seterusnya atau nenek. Dua, anak perempuan. Tiga, bibi baik dari ayah atau ibu. Empat, anak perempuan dari saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Sebab persesusuan. Satu, ibu yang menyusui. Dua, saudara perempuan persusuan. Tiga, sebab pernikahan. Satu, ibu dari istri, mertua. Dua, anak tiri apabila ibunya telah dicampuri. Tiga, istri ayah atau ibu tiri. Empat, istri anak atau menantu. Sebab dikumpul, yaitu satu, saudara perempuan istri. Dua, bibi
perempuan dari istri. Tiga, keponakan perempuan dari istri. Hak kewajiban suami istri. Kewajiban suami yaitu satu, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dua, menjadi pemimpin, memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Tiga, menggauli istri secara mahrum, yaitu dengan cara yang layak, misalnya kasih sayang, menghargai, dan lain-lain. Tiga, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak. Empat, lima, suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Enam, memberi kebebasan dalam bertindak kepada istri. Kewajiban istri yaitu satu, taat dan patuh pada perintah suami. Dua, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Tiga, bersyukur atas nafkah yang diterima. Empat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Lima, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Hak suami atas istri. Dia ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah, istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami. Satu, mendapat mahar dari suaminya. Dua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Tiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Empat, mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri. Lima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbaiki keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai model kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak. Talak, menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah mahrum karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan jatuh talak. Satu, ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adab Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Dua, lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Tiga, zihar, yaitu ucapan suami pada istrinya yang berisi penyerupaan dengan ibunya. Misal, engkau seperti punggung ibuku. Empat puluh, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Lima, pasak. Ialah rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, yaitu satu, diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Dua, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Tiga, suami dinyatakan hilang. Empat, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Idah. Secara bahasa, idam berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idam ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya, apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa idah. Satu, wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Dua, wanita yang ditinggal mati suaminya, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tiga, wanita yang dicerai suaminya sedangkan ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali kur atau 3 kali suci. Empat, wanita yang tidak sedang haid, masa idahnya 3 bulan. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah menjadi talak raj'i dan masa dalam idah dan masih dalam masa idah. Hukum rujuk yaitu satu, asal hukum rujuk adalah mubah. Dua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita. Tiga, mahrum bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Empat, sunnah apabila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Lima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Hukum rujuk yaitu satu, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak
RJI dan masih dalam masa iddah. Dua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Tiga, sihat, lafal rujuk. Empat, saksi, yaitu dua orang laki-laki yang adil. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.